Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama saya Afiana Maulida dengan NIM akhir 28. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai performance management in context. Nah, dimulai dari materi pertama yaitu mengenai definisi manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja ini tuh sebuah proses di mana proses yang berkelanjutan yaitu untuk mengidentifikasi, kemudian mengukur serta mengembangkan kinerja baik dari individu maupun tim, serta menjelaskan kinerja berupa dengan tujuan strategis organisasi. Nah, dalam di sini manajemen kerja itu ada dua komponen utama. Nah, yang pertama itu proses berkelanjutan, di mana di sini manajemen kerja itu perlu menetapkan tujuan, kemudian pengamatan mengenai kinerja, serta pembinaan kepada karyawan dan feedback yang berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada keselarasan strategis. Jadi, kinerja karyawan ini dan tim harus selaras dengan tujuan strategis organisasi agar bisa mencapai tujuan dari suatu organisasi. Kemudian tujuan sistem manajemen kinerja. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu ada strategis. Jadi di sini manajemen kinerja bertujuan untuk membantu agar organisasi itu dapat mencapai tujuan bisnis secara strategis gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada administratif. Nah, di sini manajemen kerja itu memberikan informasi yang valid dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini tuh mereka seperti memberikan informasi yang ada, kemudian serta valid agar bisa memberikan pengambilan keputusan yang tepat gitu. Kemudian yang ketiga ada informatif. Nah, di sini manajemen kerja tentunya harus menyampaikan sebuah informasi dan harapan dari organisasi. Kemudian yang keempat ada pengembangan, dan yang kelima itu ada pemeliharaan organisasi. Nah, untuk membuat di sini manajemen kinerja itu perlu membuat inventaris bakat dan menyediakan informasi yang digunakan untuk perencanaan mengenai tempat kerja ataupun alokasi SDM. Jadi di sini manajemen kinerja itu dilakukan perlu adanya inventaris mengenai bakat dan menyediakan informasi agar para karyawan itu bisa lebih berkembang. Kemudian yang keenam itu ada dokumentasi. Di sini jadi manajemen kinerja itu perlu mengoleksi atau mencari data mengenai hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Nah, di sini ada beberapa kontribusi manajemen kerja. Yang pertama itu ada bisa meningkatkan motivasi karyawan untuk lebih berprestasi gitu. Kemudian karyawan juga bisa menjadi lebih kompeten. Kemudian mengenai pemahaman diri dan pengembangan diri itu bisa meningkat. Kemudian job desk dan kriteria itu dijelaskan secara rinci. Nah, jadi manajemen kinerja itu juga perlu menerjemahkan mengenai job desk yang ada kepada karyawan yang bersangkutan gitu. Kemudian perilaku buruk dari karyawan itu bisa diminimalkan. Jadi dengan adanya manajemen kerja itu diharapkan bisa meminimalkan dari perilaku buruk karyawan. Kemudian motivasi, komitmen, dan niat itu juga diharapkan bisa meningkat dari adanya manajemen kerja ini. Kemudian ada juga tindakan administratif itu lebih adil dan lebih tepat. Jadi manajemen kerja itu harus memberikan administratif secara lebih adil dan sesuai yang ada gitu. Kemudian terdapat perlindungan yang lebih baik dari tuntutan hukum. Jadi
di sini manajemen kinerja tentunya harus melindungi karyawan dari adanya tuntutan hukum. Nah, bahaya di sini ada beberapa bahaya atau dampak negatif dari sistem yang diimplementasikan dengan buruk. Jadi, apabila manajemen kinerja ini kurang dalam melaksanakan kegiatannya, maka ada beberapa hal yang muncul. Nah, yang pertama itu bisa menurunkan harga diri, kemudian hubungannya rusak, terus ada menurunnya motivasi untuk bekerja gitu. Jadi karyawan bisa aja tuh malas bekerja karena adanya manajemen kinerja yang kurang optimal gitu. Kemudian kelelahan kerja dan tidak kepuasan kerja dari karyawan. Nah, di sini juga tentunya muncul adanya ketidakpuasan kinerja kerja dari si karyawan itu. Kemudian bisa juga adanya penggunaan informasi palsu atau menyesatkan. Kemudian ada buang-buang waktu dan uang. Selanjutnya juga ada sistem penilaian yang tidak jelas. Jadi mungkin adanya sistem yang tidak transparan, jadi sistem penilaiannya itu tidak jelas. Nah, kurang transparan gitu ya, jadi penilaiannya kurang jelas. Nah, kemudian ada juga standar dan peringkat yang beragam dan tidak adil. Nah, di sini juga bisa adanya peningkatan risiko litigasi. Nah, selanjutnya berikut ada karakteristik mengenai sistem manajemen yang ideal. Nah, yaitu yang pertama ada kesesuaian strategis, kemudian kesesuaian konteks. Nah, jadi manajemen kinerja itu perlu membuat strategis dan konteks yang sesuai dengan tujuan si organisasi ini gitu. Kemudian juga ketelitian, kemudian kepraktisan dan keberpandangan. Sini juga manajemen kinerja perlu teliti dalam melaksanakan kewajibannya gitu. Kemudian juga identifikasi kinerja yang efektif dan tidak efektif. Jadi manajemen kinerja perlu mengidentifikasi nih mana strategi yang efektif atau strategi yang gak efektif. Jadi dalam melaksanakan strateginya itu diharapkan bisa lebih cepat, bisa lebih efektif gitu. Kemudian keandalan. Jadi manajemen kinerja itu perlu atau bisa diandalkan. Kemudian memiliki keterbukaan. Manajemen kinerja perlu adanya transparansi. Kemudian ada standarisasi yang jelas gitu, yang juga kompeten. Kemudian adanya etika yang baik. Nah, kemudian di sini ada integrasi dan aktivasi SDM, aktivitas SDM dan pengembangan lainnya. Nah, yang pertama itu kinerja berfungsi sebagai masukan kunci untuk fungsi-fungsi SDM lainnya seperti pelatihan, perencanaan, kemudian tenaga kerja dan perekrutan serta kompensasi. Kemudian adanya pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian di sini juga ada perencanaan tenaga kerja dan manajemen bakat. Jadi manajemen kinerja perlunya menyediakan data untuk inventarisasi talenta. Di sini juga manajemen kinerja perlu mendukung adanya perekrutan terkait talenta dari internal. Nah, tadi juga ada kompensasi. Jadi di sini manajemen kinerja memungkinkan pengambilan keputusan atau kayak reward bagi karyawan yang memang perlu dikasih reward gitu. Kemudian cukup sekian dari materi dari saya.